dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa luar biasa. Kembali lagi bersama Bu Sofi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Tanpa kita sadari, berbagai kegiatan yang kita lakukan selalu menimbulkan limbah atau sampah. Kita membuang sesuatu, berarti kita menciptakan sampah. Nah, kira-kira sampah itu apa sih? Ya, sampah adalah benda apa saja yang sudah tidak berguna. Apabila sampah tidak diurus secara baik, maka akan menimbulkan pencemaran. Air, tanah, dan udara dapat tercemar oleh limbah atau sampah. Pencemaran dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan loh. Nah, berbicara tentang pencemaran, apakah kalian tahu pencemaran itu apa? Ya, pencemaran adalah berampunya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar ke dalam lingkungan yang bersih, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Adapun pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air. Pernahkah kalian mengamati sungai yang melintas di kota besar? Apa yang kamu lihat? Sungai yang melintas di kota besar kebanyakan sudah tidak terlihat seperti sungai yang dahulu kita pernah jumpai di desa-desa. Airnya berwarna gelap dan dipenuhi sampah dari pemukiman. Air sungai tersebut sudah tercemar oleh berbagai zat-zat kimia limbah pabrik. Warnanya pun berubah dari jernih menjadi coklat, bahkan warna hitam. Sungai itu juga menimbulkan bau yang tak sedap, serta kebiasaan buruk dari warga sekitar sungai menjadi kotor dan berbau busuk. Bahkan mereka menganggap bahwa saluran sungai adalah sarana untuk pembuangan sampah. Akibatnya, aliran sungai menjadi tidak lancar dan menggenang sehingga mengganggu kesehatan lingkungan. Dahulu kala, sebelum desa menjadi kota, fungsi sungai itu bukan untuk membuang sampah, melainkan airnya bersih, jernih, dan bisa dilakukan untuk sehari-hari. Seperti mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan digunakan untuk mandi. Serta tampak orang mencari ikan di daerah sungai untuk dijadikan lauk pauk karena sungai belum tercemar. Pencemaran terjadi berawal dari sikap buruk yang dilakukan manusia. Upaya mencegah terjadinya pencemaran air perlu dilakukan dengan kesadaran bersama. Jika air di sekitar kita tercemar, maka akan menimbulkan dampak lingkungan. Tidak membuang air limbah rumah tangga di selokan atau sungai, itu pun sudah ambil bagian dari pencegahan pencemaran air. Kemudian yang kedua adalah pencemaran tanah. Tanah penuh dengan kehidupan. Jenis hewan banyak yang hidup di tanah.
Sebagian besar jenis tumbuhan pun hidup di tanah. Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Namun, tanah dapat rusak dalam waktu sekejap apabila tercemar. Tanah yang tercemar menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Tanah bersih tanpa pencemaran itu merupakan idaman setiap orang. Tanah diperlukan untuk mendukung kehidupan. Contohnya saja, petani memerlukan tanah untuk bercocok tanam. Pohon-pohon memerlukan tanah untuk pertumbuhan dan sumber makanan. Kemudian orang-orang membangun rumah di permukaan tanah yang dinamakan area pemukiman. Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Begitupun tanah tidak luput dari ancaman pencemaran. Pencemaran tanah yang paling berbahaya adalah sampah yang tidak dapat busuk. Sampah atau limbah yang tidak dapat busuk jenisnya banyak sekali. Hal itu dapat kita jumpai setiap kali di rumah. Jenis sampah ini adalah kayu, kemudian aluminium, kaleng, kantong plastik, dan botol gelas. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan sampah jenis ini secara alami berbeda-beda. Kayu memerlukan waktu 10-15 tahun. Kemudian plastik 1.000.000 tahun, aluminium, kaleng dan sejenisnya 100-500 tahun, dan botol gelas tidak diketahui lama penghancurannya. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah zat kimia pestisida. Pestisida banyak digunakan petani untuk membasmi serangga. Obat pembasmi serangga berbahaya apabila berada dalam permukaan tanah. Oleh karena itu, zat kimia ini mampu berada di dalam tanah hingga waktu yang sangat lama. Obat pembasmi hama, pestisida mempunyai sifat yang sukar hancur secara alami. Namun, petani secara berkala dan terus-menerus menggunakan zat kimia pestisida tersebut. Padahal, itu sangat berbahaya terhadap pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah akan berakibat buruk bagi lingkungan hidup. Dampak buruk yang timbul dari pencemaran tanah tersebut antara lain menurunnya tingkat kesuburan tanah. Turunnya kesuburan tanah akan berdampak pada produktivitas tanah. Tanah tidak lagi berkualitas dan menghasilkan banyak tanaman. Hal ini disebabkan karena matinya bakteri pengurai tanah akibat pencemaran. Akhirnya tanah menjadi tandus, kering, dan gersang, sehingga tidak dapat menopang kehidupan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran udara. Apakah kalian tahu udara itu apa? Ya, udara adalah pencampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Nah, ternyata udara memiliki sifat fisik. Yang pertama, udara tidak dapat dilihat, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Nah, pencemaran udara merupakan peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Adapun faktor terjadinya penyebab pencemaran udara. Yang pertama, pembakaran hutan secara liar. Nah, dari aktivitas tersebut, maka akan menghasilkan sebuah polusi, yaitu asap tebal yang bisa mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, yang kedua ada asap pabrik. Asap pabrik selain dapat mengganggu kesehatan manusia, asap pabrik juga dapat merusak lapisan ozon bumi kita. Kemudian, yang ketiga ada asap kendaraan bermotor, yaitu seperti sepeda motor ataupun mobil.
dari aktivitas tersebut juga dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat ada faktor alam, yaitu berupa aktivitas gunung meletus dan kebakaran lahan gambut. Nah, dari pencemaran tersebut, adapun cara untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara. Yang pertama adalah dengan melakukan penanaman pohon, kemudian mengurangi asap kendaraan bermotor, mengurangi gas-gas kimia, dan mengurangi gas freon.